Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan saya Nada Chan sebagai pengisi suara. Episode 110, TSYK 108. Selamat mendengarkan semuanya. Di kamar. Baiklah, tunggu aku di kamar. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku dan cepatnya pulang. Alicia mendengus kala mendengar ucapan semangat tuan suaminya. Beberapa saat kemudian, mobil yang membawanya sudah sampai di depan rumah utama. Alicia memasuki rumah utama dengan paper bag mini di tangannya. Ia langsung menangkah menuju kamar. Namun harus berhenti kalau melihat wanita baya yang terduduk anggun di ruang keluarga, sedang menatapnya tajam. Nyonya besar, dari Alicia. Maya menelisik penampilan Alicia yang terlihat kampungan, tak menggambarkan posisinya yang menyandang seorang istri dari tuan muda Prasetyo yang harusnya berpenampilan mewah dan anggun. Alicia dengan pakaian santainya itu lebih terlihat seperti gadis ketinggalan zaman, meski tak bisa Maya sangkal jika pakaian melekat tubuh Alicia itu pakaian bermerek. Merusak reputasi putraku, batin Maya. Alicia menelan ludah keluh kala menyadari tatapan menilai dari ibu tuan suaminya. Membungkukkan badan setelah Alicia memilih beranjak. Toh ada dia atau tidak, itu tak pernah mempengaruhi Nyonya besar Prasetyo. Jangan besar kepala kamu, ucap Maria yang membuat Alicia menghentikan langkahnya. Besar kepala, lagi, apa kepalaku ikut membesar akibat keseringan makan ya? Tanya Alicia dalam hati. Bukan apanya kata besar kepala, karena ia dapat juga dari Maura dan dua sepupunya saat pesta di Natal minggu lalu. Jangan karena media sudah tahu siapa kamu jadi lupa diri dan tak tahu malu. Ingat, sampai kapanpun saya tidak akan pernah sudi menerimamu sebagai istri dari putraku. Dan apapun akan saya lakukan untuk menendangmu keluar dari mansion ini, ucap Maya menggembung. Alicia balik badan dan melemparkan sebuah senyum pada Maya. Memang ada pikir saya betah dengan status ini? Tidak. Jerit hati Alicia di balik senyumannya. Nyonya besar tidak usah khawatir, saya tahu di mana posisi saya, dan saya akan siap kapanpun jika Tuan Daniel sudah tak membutuhkanku. Untuk itu, tidak maukah Nyonya besar baik hati pada calon mantan istri putramu ini sampai hari itu tiba. Setidaknya jangan keseringan memperingatkan statusku, ucap Alicia panjang lebar dengan sikap tenangnya. Cih, kau pikir kamu pantas bernegosiasi dengan saya? Tidak, kamu hanya pantas mendengar dan mematuhi tanpa menyanggah apalagi menolak. Seorang sepertimu tidak hak pada bersuara, kata Maya. Dasar ibu dan anak sama aja, batin Alicia. Lah ya, bagus kalau kamu sadar diri, karena saya pastikan tidak sampai seminggu kamu sudah angkat kaki dari mansion ini, lanjut Maya. Ya, dan aku sudah siap akan itu. Beruntung tak ada hati yang kucampur dalam permainan rumah-rumahan ini, jadi ini bisa berakhir tanpa harus menorehkan luka, batin Alicia. Alicia bersyukur ia mampu menatap perasaannya selama 7 bulan hidup pendampingan tuan suami pemaksanya. Hingga senyaman apapun dan sepeduli apapun daripadanya, Alicia tak goyah. Karena baginya, apa yang Daniel lakukan sama seperti apa yang keluarga Dinata lakukan. Bedanya, Daniel akan baik padanya karena Daniel membutuhkan pelayanan terbaiknya. Sedangkan Dinata dan keluarganya tak pernah sekalipun menunjukkan sikap legowonya. Tak peduli apa yang sudah Alicia korbankan. Tapi persamaan di antara keduanya adalah sama-sama memanfaatkan dirinya untuk kepentingan masing-masing. Ya, ia hidup hanya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan seseorang, tanpa peduli bagaimana tersiksanya dan sakit yang dirinya alami. Alicia mensugesti dirinya bahwa hatinya hanya untuk dirinya seorang. Itu yang 10 tahun terakhir ini ia tanamkan pada dirinya, setelah hidup berdampingan dengan orang yang membuatnya hadir di dunia ini. Tapi tak mendapat haknya sebagai anak dari seseorang yang berstatuskan ayah. Ia tak mau berharap pada apapun dan pada siapapun selain pada dirinya sendiri. Padahal, waktu ia hidup di panti, ia memiliki kasih sayang melimpah meski keluarga di sana tak memiliki hubungan darah dengannya. Tapi semua terenggut kala dengan kejamnya, Dinata dan keluarganya memaksa ia menjadi anak yang menekan dan mengubur dalam-dalam perasaan. Ia dipaksa secara tak langsung membunuh perasaannya. Ia tumbuh menjadi gadis penurut, tapi tak pernah menjiwai apa yang ia kerjakan dengan paksaan orang-orang. Tangganya ada, tapi jiwanya telah hancur tak berbentuk akibat perlakuan semena-mena keluarga Dinata dalam proses pertumbuhannya. Jadi, jangan salahkan dia jika mengenai perasaan hati. Alisa berani ikut bermain. Bukannya tak berani, tapi emang tak tahu bagaimana bermain dengan ikut seterakan yang namanya hati. Karena hatinya telah lama tertidur kala ia tak pernah dibutuhkan selama ini. Ibu,
Panggilan seseorang membuat dua wanita beda usia itu menoleh ke arahnya. Halo nak, Maya beranjak memeluk Daniel setelah menyenggol dengan sengaja bawah Alicia, menyunggingkan senyum tipis. Alicia memilih melanjutkan langkahnya menuju kamar utama tanpa repot-repot menyambut tuan suaminya. Siapa wanita kecil itu? Ya sepertinya yang besar saja di rumah ini. Adu Maya pada Daniel. Kapan ibu datang? Tanya Daniel mengabaikan aduan ibunya. Beberapa menit yang lalu. Balas Maya. Kamu baik-baik saja kan nak? Tanya Maya. Daniel yang hendak membuka suara. Untung kalah Maya kembali memeluknya. Tenang sayang, jalan buruan seperti Maureen tak pantas kamu tangisi. Masih banyak wanita bermata pada luar sana berlomba-lomba ingin mendapatkanmu. Ucap Maya menenangkan Daniel. Tangannya mengelus sayang kepala dan punggung Daniel bergantian memberinya kekuatan agar pengkhianatan Maureen. Banyak yang bermartabat bu, tapi yang terbaik hanya Dara, istriku. Alas Daniel dalam hati. Bu, Daniel berusaha melerai pelukan ibunya yang berlebihan ini. Bu, tak perlu mencari yang tidak sayang. Ibu tidak akan repot kok. Agen sudah ada yang siap bertemu denganmu sebentar malam. Potong Maya. Nanti malam dia, ibu ke mansion untuk makan malam bersama kita. Lanjut Maya antusias. Daniel hanya mendesah pendek dan sekalian mengirim kembali ibunya ke Jepang. Tapi ya takut jadi anak durhaka. Menolak Daniel pun tak enak. Ya udahlah, terserah ibu saja. Yang penting wanita yang dimaksud ibunya siap kepanasan nanti malam. Karena Daniel tidak akan tinggal diam dengan rencana konyol ibunya itu. Tunggu deh, ucap Maya memiringkan kepalanya. Semua baik-baik saja kan? Tanya Maya ditanggapi nyengitan dahi dari Daniel. Kan biasanya kamu pulang lebih awal. Jangan bilang kamu pulang siang-siang gini hanya untuk menemani ibu. Lanjut Maya terharu. Bukan, iya, jawab Daniel ngelapakan bingung. Ya udah bu, aku ke atas dulu, ucap Daniel lagi. Loh, bukannya mau ketemu ibu? Kan udah ketemu ibu. Balas Daniel santai, setelah ia beranjak dan meninggalkan Maya yang menatap bingung kepergian putra tunggalnya itu. Sebenarnya, Daniel bergegas pulang bukan karena kalimat istrinya menawarkan menunggu di kamar, tapi karena ia mendapat laporan bahwa ibunya, Maya, baru saja tiba di mansion. Daniel langsung kepikiran dengan Alicia di tengah-tengah meetingnya. Segera ia menghubungi istrinya itu agar ke perusahaan saja daripada pulang ke rumah. Tapi karena alasan Alicia yang katanya kelelahan, Daniel mengalah. Ia meninggalkan meetingnya dan sebelumnya dialih tugaskan ke sekretaris Sasha demi menemui istrinya agar bisa menjaganya dari ibunya. Makanya, ia bisa tiba di rumah tak lama setelah Alicia sampai. Terbukti, saat dirinya tiba di rumah, ia bisa melihat bagaimana ibunya masih bersikap sinis ke istrinya. Meski tak mendengar semua perkataan ibunya ke Alicia, tapi Daniel tahu jika ibunya itu mengatakan beberapa perkataan pedas pada Alicia. Beruntung istrinya itu memiliki hati yang kokoh hingga tak mudah terintimidasi. Satu hal yang Daniel syukuri akan sikap istri kecilnya itu, tak mudah goyah, meski dengan hinaan, bahkan siksaan fisik sekalipun. Masuk ke kamar utama, Daniel melihat istrinya baru saja mengganti pakaian. Loh, kok nggak pakai kemeja? Protes Daniel melihat istrinya tengah memakai salah satu gaun selutut yang terkesan anggun. Tuan mau saya dinilai wanita liar oleh ibu tuan. Loh, kalau kamu keluar memarkirkan di hadapan ibu yang dibilang wanita liar, tapi kalau di hadapanku, di depan suamimu, malah kamu jadi wanita idaman suami. Ucap Daniel mengalihkan matanya. Ya, aku kan cuma di kamar. Uman Alicia pada dia sendiri membenarkan ucapan Daniel. Jadi boleh saya ganti tuan? Tanya Alicia dengan binar bahagia. Oh tentu, jawab Daniel mengangguk mantap. Alicia segera beranjak memasuki walk-in closet. Tak lama setelahnya, ia keluar dengan kemeja Daniel yang menempel kebesaran di tubuh mungilnya. Ucap Daniel tak suka. Ada apa tuan? Tanya Alicia heran dengan raut wajah kesal suaminya. Salah, apanya yang salah tuan? Tanya Alicia makin bingung. Harusnya aku menyuruhmu tak usah pakai baju saja. Daniel mendekat dan memperangkap Alicia di dinding. Tuan, masih banyak waktu sebelum acara makan malam. Mari kita bersenang-senang dulu. Ucap Daniel mengalihkan matanya. Apa tuan tidak lelah? Mau saya pijitin? Tawar Alicia menghindari tujuan dan maksud Daniel. Tidak, saya belum lelah. Mungkin setelah kita bermain saat baru aku akan merasa lelah. Balas Daniel cepat. Tapi tuan, kecupan dan sedikit ciuman. Kasihan dia, tertidur sudah lama. Daniel berucap setelah melepas tautan bibir mereka. Matanya melirik ke bawah celananya. Alicia yang hendak protes kembali bungkam.
Daniel mematuk bibir ranumnya. Dengan penuh hati-hatian, Daniel menuntun Anisya menuju ranjang. Dengan bibir masih saling beradu. Ya, Anisya sudah cukup mahir membalas lomatan suaminya. Dengan pelan, Daniel membaringkan tubuh istrinya di atas ranjang dengan tangan yang sudah bergerilya meraba tubuh Alicia dan bibir yang sudah mengeksplor leher putih itu. Hingga, Tuan, apa sebaiknya Tuan mandi dulu? Keringat Tuan bau. Ucap Alicia menutup hidung dan menahan mual. Shit! Umpat dan dalam hati. Giginya saling beradu menahan kesal. Istrinya ini sungguh pintar merusak suasana. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.